Salam sehat. Di video MSCI Raport Mei 2024, video yang ketiga, Jumat 31 Mei 2024. Jadi data diambil closing hari Jumat 31 Mei 2024. Jadi sebuah laporan ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa TPIA itu di-add di big cap yang menurut pendapat kami itu di luar dugaan. Terus yang di Dell itu TOWR, SMGR, dia pindah ke small cap. Terus yang di-add di small cap selain yang di Dell dari big cap yaitu GGRM, Mika, ULTJ. Kemudian yang di-delete dari small cap yaitu Auto, BP, BBKP, BCTM, Energi, LPKR, MNCN, CARE, LSIP. Nah, ini chart daily komposit kita, di mana di sesi 1 itu valuasi pasar yaitu 4,6 triliun. Kemudian di sesi pre-closing meningkat 2 kali lipat yaitu 10,7 triliun. Kemudian closing karena ada rebalancing, pasar atau valuasi pasar 31,4 triliun. Jadi ada peningkatan kurang lebih 20 triliun hanya sekitar 10 menit. Di sini ada gap down ya di bursa kita. Itu ya 0,9 kurangi 6,4 ya. 90 kurangi 6,4 ya 26 ya. 0,26% di gap down di closing. Nah, ini adalah rebalancing MSCI di mana TPIA adalah satu-satunya yang hijau. Itu pun di gap up sebesar 4,9% dengan uang yang cukup fantastis, yaitu bahkan sangat fantastis, bukan cukup ya, sangat fantastis, yaitu 6,3 triliun. Di mana asing buy, jual dan beli itu 35%. Jadi intinya positif asing net buy di TPIA. Selain TPIA semuanya di gap down. Ya, untuk ULTJ itu 4,8%. Kemudian CARE minus 14,9% di gap down. Terus kita konsentrasi ke yang big cap aja atau di LQ45 atau IDX 80. GGRM itu di gap down 3,9%. Mika 2,4%. Dan seterusnya. Ya, tertinggi adalah CARE di small cap yang di delete. Jadi hati-hati ya. Kalau kita ada rebalancing kemudian di delete, ya memang kadang naik, tetapi secara persentase ya banyak turunnya. Data telah membuktikan bahwa biasanya yang detail itu turun. Most of them, tidak selalu, tapi sebagian besar. Ya, ini merah semua ya.
Kemudian nah ini untuk apa? Keterangan di del atau di add di MSCI. Nah ini data IDX 80 berkaitan dengan gap up dan gap down, di mana MNCN itu menempati rekor tertinggi gap down, SCMA ya sesektor ya itu membalas dengan gap up 8,7% ya. Kebetulan ya. MNCN media ya di gap up 1,4 minus 4,9%. SMA media juga di gap up 8,7%. Ya, mungkin hanya kebetulan ya. Maunya terserah bandar ya. Terus TWR ini Jarum Group minus 4,8% gap down. Alfamart minus 4,7%. Energi minus 4,4% dan seterusnya. Dengan valuasi yang cukup gede seperti ini, tower jarang sekali tower itu sampai 1T, 1,3T. Sebelumnya 40 miliar, meningkat drastis 20 kali lipat lebih ya, dari 40 ke 1.300. Ya, jadi ada peningkatan itu karena ada MSCI rebalancing. Ya, itu Anda baca sendiri kira-kira saham apa yang Anda minatin, bisa dipilih ya. Kita nggak mungkin baca satu persatu, memakan waktu yang cukup lama. Nah ini untuk yang non IDX 80, di mana tertinggi dipegang oleh area ya. Ini gap down 16,7%, CARE minus 14,9%, DRMA minus 9,9%, WLTJ minus 4,8%, dan seterusnya. Nah ini SMSM di gap up ya 8,8%, OASA di gap up 8,2%, Siber di gap up 4,9%, TPIA di gap up 4,9%, dan seterusnya. Ya, itu valuasi tertinggi ya TPIA itu belum masuk IDX 80, belum masuk juga LQ45. Jadi mau small cap ya, ternyata small cap ya kan di IDX 30 nggak ada TPIA, LQ45 nggak ada TPIA, IDX 80 tidak ada TPIA. Jadi TPIA itu small cap apa big cap untuk bursa kita ya. Tapi kalau di MSCI telah dimasukkan ke big cap, terhitung tanggal 14 Mei 2024. LSIP ya, yang valuasinya lumayan, LSIP, WLTJ ya karena meningkat tajam ya. Ya, Anda bisa baca dan lihat data ini. Siapa tahu dari sebagian yang nonton itu mempunyai saham yang di gap up maupun di gap down. Terus what's next ya, langkah berikutnya apa, mau jualan apa hold ya, pastinya harusnya jualan. Atau paling tidak jual hari Selasa
di open ya. Itu pun tergantung indeks besok, karena indeks besok dibayang-bayangi dengan emiten saham yang kapitalisasinya besar, valuasinya besar, tapi dia masuk dalam radar Bursa Efek Indonesia, masuk FCA, Full Call Auction. Ya, asing juga agak asing tidak masif jualan secara umum. Sini asing 18 juta. Ya, 18 juta. Nah, jadi intinya asing tidak sell ya. Walaupun tidak jual juga, tidak buy juga ya. Jadi netral. Anggaplah ini 0 ya, karena cuma 18 juta. Anggaplah ini 0, jadi netral. Asing tidak ganggu bursa. Yang ganggu bursa itu adalah brand, karena masuk papan pantauan khusus. Ya, jadi valuasi 31 triliun lebih, indeks tembus di bawah 7.000, menembus batas psikologis ya. Apakah hari Senin akan kembali ke atas 7.000, di mana indeks kita terkoreksi 0,9%. Ya, itu. Terus kita ke sebentar. Ya, ini tadi ya. Ini lewatin aja ini. Nah, ini. Jadi laporan ya, secara persentase file emiten yang masuk MSCI dan yang di DEL dari MSCI. Contoh TPIA kalau kita beli di tanggal 14, tapi kan susah ya. Karena kita nggak tahu mana yang akan masuk MSCI, mana yang di DEL, mana yang in, mana yang add, mana yang DEL. Seandainya kita umpamakan kita punya barang TPIA tanggal 14, itu dapat reward 9%. 9,8 ini. Ya, 9% ya. Seandainya punya gudang garam yang di small cap ya, itu 2%. Selain itu Amsyong. Ya, anggaplah Mika. Oh ya, di sini semen Gresik tidak dimasukkan atau SMGR karena dia di DEL dari big cap tapi tidak pindah ke sebentar. Apa ada yang kurang? Sebentar kita lihat lihat yang di DEL. SMGR. Oh ya, ini ada yang kurang gitu ya. Harusnya di add di small cap. Tapi ya udahlah. Kita nggak punya waktu lagi untuk mengulang video ini. WLTJ ya. GGRM. Mudah-mudahan nanti di chart comparison yang berikutnya ada SMGR. GGRM naik 2%. Sedangkan LQ45 sendiri minus 2%. Mika minus 6%, sedangkan Tower minus 12% selama
MSCI berlangsung. Oh, ini SMCare ada ya. Jadi ini yang di Dell dari MSCI dari small cap ya, tapi SMCare ini di add di small cap ya. Sebentar. MNCN itu minus berapa ini? Anggaplah 10% ya. 10%. Ini ya 10% ya. Di MNCN minus 10%, LSIP minus 9%, ENRG minus 13%, SMGR minus 17%, LPKR minus 23%. Nah, jadi LPKR terdalam untuk yang detail di small cap sesi yang pertama. Sesi yang kedua nanti yang detail yang lain. Yang sesi 2, maksudnya sesi 2 itu karena ada 10, nah kita bagi 2 ya. Karena line-nya ini nggak cukup ya. Line-nya hanya 6 warna ya. Sedangkan yang detail 10 emiten. Nah, ini BPKP minus 4% ya. Ini detail dari MSCI. Kemudian auto minus 5%, BCTM minus sekitar 14%, BP minus 24%, sedangkan CARE itu minus 49%. Rata-rata yang di minus dalam itu yang volume rata. CARE terutama, dan kemudian ranking kedua BP. Sedangkan LQ45 minus 2. Nah, ini keadaan global, Eropa, Amerika, ya. MSCI Indonesia atau EIDO minus 0,50. Dan ini keadaan komoditi regional kemarin, regional dan komoditi. Di mana Komo tidak ada yang hijau kecuali natural gas. Itu pun hijau tipis. Nah, sekarang itu ya. Reviews. Bursa kita rebalansi kemarin ini aja meninggalkan jejak digital supaya ada kejadian lagi bisa kita evaluasi dan kita riset dan ada datanya. Yaitu mengenai apa, kita lihat chartnya ya. Saya kira cukup lah ya. Yang penting datanya, chartnya bisa dilihat di chart sekuritas masing-masing untuk lebih jelasnya. Salam sehat.